Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan kelompok laporan hasil audit manajemen SDM dengan judul Program Pelatihan dan Pengembangan SDM pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan. Adapun nama anggota kelompoknya yang pertama Amanda Retno, yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua teman saya Fatifah Gita Azmi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan membacakan presentasi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bab 1 latar belakang. Adapun profil perusahaan PT Bank Sumut, yaitu PT Bank Sumut adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan modal dasar pada saat itu sebesar 100 juta rupiah dengan sahamnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah tingkat 2 se-Sumatera Utara. Selanjutnya, Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar. Saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun rupiah dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, kantor cabang unit mikro, kantor kas, serta payment point dengan cakupan wilayah hingga Batam dan DKI Jakarta, atau cabang Atrium Senen, cabang Melawai, dan cabang Cideng. Untuk mendukung layanan syariah, sejak tahun 2004, Bank Sumut telah membuka unit usaha syariah yang saat ini telah memiliki 18 kantor cabang dan cabang dengan aset mencapai 1,5 triliun rupiah. Bab 2 kesimpulan audit. Yang pertama yaitu ada kondisi PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada saat ini, yaitu yang pertama program pelatihan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan telah dinyatakan terstruktur dengan baik dan tegas. Yang ketiga, metode yang digunakan sudah sesuai dengan program pelatihan yang telah ditetapkan. Yang keempat, masih terdapat karyawan yang belum terampil setelah mengikuti pelatihan. Dan yang kelima, setelah mengikuti program pelatihan, kemampuan berkomunikasi dan produktivitas karyawan meningkat. Yang kedua ada kriteria. Kriteria yang pertama yaitu 1. Tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan harus dirumuskan secara jelas dan disosialisasikan ke seluruh manajer lini. Tujuan pelatihan adalah untuk A. Meningkatkan keterampilan karyawan, B. Menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, C. Menurunkan kecelakaan kerja karyawan, serta meningkatkan motivasi kerja dan kebanggaan karyawan terhadap pekerjaannya. Yang kedua, rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Yang ketiga, program pelatihan dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program ditetapkan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fatifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya, bab 2 rekomendasi pada bagian kriteria nomor 3. Jadi nomor 3, program pelatihan dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program ditetapkan. Identifikasi meliputi A. Penentuan jenis dan bentuk keterampilan yang dibutuhkan karyawan sehingga mampu berkontribusi maksimal kepada perusahaan. B. Melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik pelatihan yang tepat. C. Melakukan penilaian terhadap pelatihan yang telah dilakukan untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan berikutnya. D. Melakukan benchmarking pada industri yang sama yang lebih berhasil dalam mengelola program pelatihan dan pengembangan. Keempat, pengelolaan pelatihan karyawan harus didukung anggaran yang memadai.
Kelima, laporan biaya kualitas harus terdokumentasi untuk menyediakan informasi sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas proses yang dihasilkan. Selanjutnya, bagian penyebab. Pertama, kurangnya motivasi dan minat karyawan dalam mengikuti pelatihan yang ditetapkan. Akibatnya, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Kedua, tingkat produktivitas karyawan meningkat. Ketiga, beberapa karyawan masih kurang terampil dalam mengoperasikan komputer dan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, bab 3 bagian rekomendasi. Jadi, hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan utamanya yaitu pertama, kelemahan yang terjadi pada prosedur pelatihan karyawan, yaitu adanya beberapa karyawan yang kurang termotivasi sehingga belum terampil walaupun sudah mengikuti program pelatihan yang ditetapkan. Jadi rekomendasinya yang pertama, memberikan peringatan dan mengedukasi tentang pentingnya fokus dalam mengikuti program pelatihan dan pengembangan, dikarenakan hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas kinerja. Yang kedua, mempertahankan program pelatihan dan pengembangan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, bagian bab 4, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan dan pengembangan karyawan PT Bank Sumut KCK Medan untuk periode tahun 2021 sampai 2022. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program pelatihan dan pengembangan karyawan, personalia yang bertugas dalam program pelatihan karyawan, dan aktivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.